Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan responsi praktikum biokimia dengan judul analisis urin. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Milenia Tria Susparmi dengan NIM M03180442 dengan dosen pembimbing Profesor Fenty Suryanti SSC MPhil PhD. Tujuan dari analisis urin ini ada 5. Yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat fisik urin, yang kedua adalah mengetahui zat padat total dalam urin, yang ketiga mengetahui kandungan belerang, kreatinin, protein, dan gula dalam urin, yang keempat adalah menentukan ada tidaknya gram-gram amonium dalam urin, dan yang terakhir adalah mengetahui tes koagulan dari dalam urin. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Urin merupakan cairan sisa metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin ini diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dari dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostasis tubuh. Pemeriksaan urin yang biasa disebut juga dengan urinalisis merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesehatan seseorang. Contoh analisis urin yang dilakukan adalah untuk mengetahui potensi gangguan hati, diabetes mellitus, infeksi ginjal, saluran kemih, dan lain sebagainya. Nah, untuk urinalisis ini meliputi sifat-sifat fisik urin, kandungan zat padat total dalam urin, kandungan belerang, kreatinin, protein, dan gula dalam urin, ada tidaknya garam-garam amonium dalam urin, dan koagulan dalam urin. Kemudian kita masuk ke bagian isi. Di mana prinsip percobaan dari analisis urin ini adalah pengidentifikasian urin melalui pengamatan sifat fisika dan kimia dari dalam urin melalui pengamatan eksperimen dengan memperhatikan perubahan dan indikator yang terjadi. Dengan catatan, urin yang dianalisis adalah urin pada saat bangun tidur. Hal ini dilakukan karena urin yang dihasilkan pada saat bangun tidur adalah urin yang belum terkontaminasi dari hasil makanan dan minuman, sehingga akan memudahkan proses analisa sifat fisik dan kimia serta analisa lainnya. Urin yang dihasilkan juga tidak boleh didiamkan terlalu lama sebelum analisis karena dapat menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme yang dapat dimungkinkan terjadi denaturasi urin. Oleh karena itu, setelah dikumpulkan, urin harus segera dilakukan analisis atau juga dapat disimpan pada suhu rendah untuk menghindari hal-hal tersebut. Kemudian kita masuk ke pengujian yang pertama, di mana pengujian yang pertama ini adalah pengujian sifat-sifat fisik urin yang meliputi warna, bau, volume, pH, dan massa jenis. Pada pengujian sifat fisik urin ini dilakukan dengan analisis menggunakan indera penciuman dan penglihatan, di mana warna urin normal adalah kuning terang hingga kuning gelap dan bening. Warna urin ini timbul akibat adanya zat warna dalam urin seperti urokrom, urobilin, dan porfilin. Apabila warna urin terlalu pekat atau didapati warna selain warna kuning dan bening dapat mengindikasikan adanya kelainan organ atau juga dapat disebabkan oleh makanan, minuman, atau obat-obatan. Kemudian untuk bau urin normal adalah bau amonia, sedangkan volume rata-rata urin manusia dewasa di daerah tropis adalah sebanyak 800 sampai 1.300 ml. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya volume urin ini adalah aktivitas, suhu udara luar, jumlah air yang diminum, serta hormon ADH. Nah, hormon ADH ini apabila banyak, maka urin akan menjadi pekat dan begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk urin normal memiliki pH antara 5 sampai 7, di mana pH urin ini dipengaruhi oleh jenis makanan. Apabila tubuh banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, maka urin akan menjadi semakin asam. Kemudian untuk massa jenis normal pada urin yaitu sebesar 1,010 sampai 1,030 gram per mililiter. Apabila urin semakin pekat, maka massa jenis urin maka akan menjadi semakin besar. Kemudian untuk pengujian yang selanjutnya adalah pengujian jumlah padatan total, di mana jumlah padatan total urin normal pada dalam 24 jam atau dalam satu hari adalah sebesar plus minus 180,8 gram per liter atau plus minus 180,8 miligram per mililiter. Nah, jumlah zat padat total tersebut dipengaruhi oleh massa jenis dan waktu pengosongan fisika urinaria, di mana semakin lama waktu pengosongan fisika urinaria, maka zat padat akan terpisah lebih banyak, sehingga jumlah padatan total menjadi semakin tinggi. Kemudian kita masuk ke pengujian yang selanjutnya adalah pengujian kandungan urin, di mana pengujian kandungan urin ini meliputi 4 pengujian, yaitu pengujian belerang, kreatinin, protein, dan glukosa. Untuk pengujian kandungan belerang ini dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode sulfat anorganik, di mana sulfat anorganik ini adalah sulfur atau belerang yang teroksidasi sempurna dan berasal dari makanan yang dikonsumsi
Untuk metode ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sulfat organik yang terdapat pada urin. Nah, pengujian ini dikatakan positif apabila terbentuk endapan putih. Kemudian untuk metode sulfat eternal itu, sulfat eternal adalah ester dari asam sulfurat yang terbentuk dari hasil metabolisme yang diereaksikan oleh urin. Nah, metode ini bertujuan untuk mengetahui kandungan sulfat organik yang terdapat pada urin. Nah, pengujian ini dikatakan positif apabila ditandai dengan terbentuknya endapan putih keruh. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi pada uji kandungan belerang, di mana pada reaksi yang atas itu adalah uji kandungan sulfat anorganik, dan pada reaksi bawah adalah uji sulfat eternal. Nah, pada kedua metode ini, penambahan H2SO4 berfungsi untuk memberikan suasana asam, sedangkan penambahan PaCl2 berfungsi untuk mengendapkan ion SO4 menjadi endapan PaSO4 yang berwarna putih. Kemudian untuk uji kandungan urin yang selanjutnya adalah uji kandungan kreatinin, di mana pengujian kreatinin ini dilakukan karena pengujian ini merupakan indikator kesehatan fungsi ginjal, di mana kandungan kreatinin normal pada urin manusia adalah sebanyak 0,5 sampai 1,5%. Nah, pengujian ini dilakukan dengan metode Jave, di mana prinsip metode Jave ini adalah mereaksikan kreatinin dan asam pikrat pada suasana basah untuk membentuk suatu senyawa kreatinin pikrat yang berwarna merah jingga yang menandakan adanya kreatinin pada urin. Nah, berikut merupakan mekanisme reaksi yang terjadi pada uji kandungan kreatinin. Nah, pada pengujian ini, penambahan NaOH berfungsi sebagai pemberi suasana basah, sedangkan asam pikrat berfungsi sebagai agen yang mengalami deprotonisasi untuk membentuk kompleks merah jingga. Pada reaksi antara pikrat dengan kreatinin pada suasana basah, maka asam pikrat akan mengalami deprotonisasi dan bermuatan negatif yang selanjutnya akan bereaksi lebih lanjut dengan kreatinin membentuk kompleks merah jingga. Jika asam pikrat dan NaOH berlebih, maka deprotonisasi pada asam pikrat berlebih akan bereaksi dengan Na+ membentuk endapan natrium nitrit. Nah, uji kandungan urin yang selanjutnya adalah uji kandungan protein, di mana uji kandungan protein ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan protein pada urin. Nah, pengujian ini dilakukan dengan metode Heller, di mana prinsip metode Heller ini adalah penentuan protein pada urin dengan cara mendenaturasi protein dari dalam urin menggunakan dengan ditambahkan penambahan HNO3 pekat sampai terbentuk endapan berupa cincin putih. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi pada uji kandungan protein. Nah, keberadaan cincin putih yang menandakan adanya protein ini mengindikasikan bahwa urin tersebut tidak normal dan diasumsikan bahwa ginjal mengalami kerusakan. Kemudian uji kandungan urin yang selanjutnya adalah uji kandungan glukosa, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan glukosa yang terdapat pada sampel urin. Pengujian ini dilakukan dengan metode uji Benedict, di mana prinsip pengujian Benedict ini yaitu glukosa yang memiliki glucose aldehid atau keton bebas yang dapat mereduksi ion kuprik dalam suasana basah membentuk koproksida yang tidak larut dan berwarna merah bata. Reaksi Benedict ini terdiri dari larutan tembaga basah yang mengandung CuSO4 sebagai penyedia Cu2+, Na2CO3 sebagai alkali, dan asitrat untuk mencegah endapan CuOH atau CuCO3. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi pada uji kandungan glukosa, di mana penambahan Benedict ini bertujuan untuk membentuk endapan merah bata, gula produksi yang terdapat pada sampel urin yang dipanaskan. Nah, pada percobaan ini, pemanasan bertujuan untuk mempercepat reaksi dan membentuk gula untuk mereduksi CuSO4. Apabila hasil pengujian menunjukkan adanya endapan berwarna merah bata, artinya urin tersebut mengandung glukosa, yang artinya bahwa urin itu tidak normal dan dapat dimungkinkan bahwa pemilik urin tersebut mengidap diabetes mellitus. Kemudian untuk pengujian yang selanjutnya adalah pengujian garam amonium. Nah, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kandungan amonia pada urin. Pengujian ini dilakukan dengan metode Nessler, di mana prinsip metode Nessler ini yaitu berdasarkan pada reaksi Nessler atau K2HgI2 yang apabila bereaksi dengan amonia dalam larutan basah akan membentuk dispersi koloid yang berwarna merah jingga atau kuning kecoklatan. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi pada pengujian garam amonium, di mana pada percobaan ini, penambahan NaOH berfungsi untuk memberikan suasana basah. Percobaan ini dilakukan dengan pemanasan yang menghasilkan uap yang di atasnya ditutupi oleh kertas saring yang telah ditetesi oleh reaksi Nessler. Nah, pemanasan ini berfungsi untuk memisahkan amonia dari garam amonium, sedangkan reaksi Nessler berfungsi untuk memberikan warna dan sebagai pengompleks. Nah, ion amonium ini akan bereaksi dengan reagen Nessler, membentuk endapan merah jingga atau kuning kecoklatan yang artinya urin tersebut positif mengandung amonia.
Kemudian untuk pengujian yang terakhir adalah uji koagulasi, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya fosfat atau PO3 PO4-3-min dan protein dari dalam urin. Prinsip pengujian ini yaitu dengan menentukan adanya fosfat atau protein dari dalam urin dengan memanaskan urin sehingga membentuk koagulan akibat adanya kenaikan suhu. Dan kemudian dilakukan penambahan C3COH untuk mengetahui adanya protein atau fosfat di dalam urin, di mana urin yang normal adalah urin yang mengandung fosfat. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi pada uji koagulasi. Nah, pada uji ini jika larutan urin itu ditambahkan CH3COH dan masih terdapat endapan atau endapan justru akan semakin bertambah, artinya urin tersebut positif mengandung protein. Namun apabila ditambahkan CH3COH, urin justru akan menghilangkan koagulannya, artinya urin tersebut positif mengandung fosfat. Hal ini terjadi karena CH3COH mampu untuk melarutkan fosfat. Nah, sekali lagi, untuk urin yang normal adalah urin yang mengandung fosfat dan tidak mengandung protein. Nah, baik, masuk ke bagian penutup. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sifat fisik urin adalah memiliki warna kuning cerah hingga kuning gelap serta bening, memiliki bau khas amonia, memiliki volume urin rata-rata 800-1300 ml, pH 5-7, dan memiliki massa jenis normal 1,010 sampai 1,030 gram per mililiter. Kemudian untuk jumlah zat padat normal pada dalam 24 jam atau 1 hari adalah sebesar plus minus 180,8 gram per liter atau plus minus 180,8 mg per mililiter. Kemudian pengujian kandungan urin maka akan dikatakan positif apabila menunjukkan pada uji belerang terbentuk endapan putih, pada uji kreatinin terjadi perubahan warna menjadi merah jingga, pada uji protein terbentuk endapan putih, pada uji glukosa terbentuk endapan berwarna merah bata. Kemudian untuk urin yang mengandung garam amonium atau amonia yang ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah jingga atau kuning kecoklatan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah pada pengujian koagulasi apabila ditambahkan CH3COH, kemudian endapan akan terbentuk atau malah bertambah, urin tersebut mengandung protein. Namun jika endapan justru akan menghilang, artinya urin tersebut positif mengandung fosfat. Untuk daftar pustaka, berikut merupakan literatur yang saya gunakan untuk presentasi pada hari ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.